Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar pada hari ini. Saya infokan acara akan kami mulai setelah Bapak Direktur kami hadir ke webinar ini ya, Pak. Dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk menunggu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul melalui Zoom pada acara webinar Bakul Jamu, bareng kumpul jaring ilmu dengan tema Muda Menulis, penulisan artikel ilmiah pada hari ini Jumat 28 Mei 2021. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Wibowo, MSI APT selaku Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika. Yang kami hormati Bapak Dr. Engineering Saiku Rijal Elmutacin, SSI Master of Engineering, serta seluruh peserta webinar Bakul Jamu yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini,
Perkenankan kami membacakan susunan acara bakul jamu pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan pengantar oleh Bapak Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika. Yang kedua, paparan materi penulisan artikel ilmiah oleh Bapak Dr. of Engineering Syaiful Rizal El Muntakin, SSIMN. Dan yang ketiga, sesi diskusi dan coaching klinik yang akan dipimpin oleh Bapak Elbri Eka Permadi, SSI, serta yang terakhir kesimpulan yang akan dibacakan oleh Bapak Elbri Eka Permadi, SSI. Memasuki acara pertama, sambutan pengantar oleh Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika, Bapak Dr. Agung Heru Wibowo, MSI APT, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita dalam kesehatan dan diberi kesempatan. Yang kedua, saya selalu ingin mengingatkan tetap disiplin prokes ya, protokol kesehatan ya. Kita masih dalam masa pandemi yang ini sangat berkontribusi besar. Artinya kedisiplinan kita ini bagian dari upaya mendukung pemerintah dan seluruh masyarakat global untuk menjaga tentang atau membatasi penyebaran COVID ini. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas inisiasi teman-teman dari AOC ya, dan teman-teman muda milenial ini dari BTFM dan TAB dan seluruhnya untuk menyelenggarakan acara bakul jamu ya. Ini sebenarnya udah lama bakul jamunya nggak keluar ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Bakul jamu tadi apa bareng kumpul apa jaring ilmu ya. Jaring ilmu. Ya, baik, insya Allah ini suatu upaya yang bagus yang terus kita akan lanjutkan. Bagaimana kita terus menjalin komunikasi untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kita, baik aktivitas laboratorium, aktivitas yang lainnya, dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas kita di BPT ini sebagai bagian dari kegiatan Litbang Jirap. Nah, pagi hari ini saya mendapatkan laporan akan diadakan diskusi tentang sharing pengalaman dan tata cara menulis artikel ilmiah. Jadi mudah-mudahan ini jadi satu start yang baik untuk mengingat kembali, membangun semangat kembali untuk bagaimana kita menulis ya sebuah karya ilmiah. Jadi teman-teman semua, sedikit yang saya pahami bahwa menulis adalah bagian dari komunikasi yang memang harus kita kuasai dengan baik, ya, karena ini bagian dari cara untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan data, menyampaikan sesuatu kepada pihak lain dengan harapan pihak lain yang kita berikan informasi bisa memahami dengan baik, kemudian bisa bisa melanjutkan atau bisa mengolah atau bisa menjadikan tulisan informasi itu menjadi acuan-acuan. Nah, banyak hal bisa dilakukan dalam menulis dan kali ini mungkin topiknya kaitannya dengan penulisan ilmiah. Mungkin tidak menutup kemungkinan dan saya sarankan mungkin untuk sesi-sesi berikutnya ada juga penulisan-penulisan yang sifatnya populer begitu atau penulisan-penulisannya yang untuk redaksional formal. Saya pikir perlu adik-adik yang muda ini mendapatkan pengalaman sharing dari teman-teman yang sudah lebih dulu memahami. Karena kita harus paham betul ya bagaimana menulis satu substansi ya, apa yang ingin kita tulis, apa yang ingin kita sampaikan kepada pihak lain, kita harus paham benar itu. Ya, sehingga apa-apa yang kita sampaikan kita harus tahu. Yang kedua, siapa yang akan kita berikan informasi itu atau segmen penggunanya siapa. Ya, kemudian tentu bagaimana cara menyampaikan ya. Bagi cara menyampaikan informasi yang ada di kita itu, ya tentu dari situ tentu banyak hal-hal lain yang juga harus kita pahami. Bagaimana etikanya, bagaimana cara menyampaikan ucapan-ucapan terima kasih, bagaimana cara mengambil data dan lain sebagainya, sehingga kita tidak melanggar
etika dan ketentuan-ketentuan dalam penulisan, apalagi penulisan yang sifatnya saintifik atau ilmiah. Jadi saya pikir ini bagus sekali, nanti Mas Rizal akan menyampaikan, karena tolong dipahami bahwa jendela dunia, jendela komunikasi kita dengan komunitas ilmiah, komunitas keilmuan, itu salah satunya adalah melalui jurnal. Ya. Dengan kita publikasi jurnal, itulah yang jalan paling pas kita pilih. Kita akan bisa menyampaikan apa yang kita punya, apa yang kita telah lakukan, dan itu menjadi komunikasi umum, komunikasi ilmiah yang untuk bisa saling melengkapi, ya. Dan itu menjadi bagian juga promosi atau publik atau PR kita. Apa-apa yang BPPT lakukan itu orang akan bisa melihat dengan baik kalau memang kita publikasikan dengan baik. Jadi saya yakin teman-teman punya data-data yang banyak, itu tolong bisa dikemas dalam bentuk publikasi ilmiah ataupun nanti populer, ya, yang itu sangat penting untuk menyampaikan ini loh saya, ini loh BPT gitu ya, ini loh apa yang kita lakukan. Karena dari situ akan terjalin komunikasi yang baik, ya, sehingga apa-apa kita bisa mengenal mereka, mereka juga bisa mengenal kita, dan itu saya pikir sudah menjadi pemahaman masyarakat global, dan tinggal bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita dalam menulis ini. Dan ini yang kalau kita kaitkan dengan tugas peran kita sebagai perekayasa di BPPT, saya yakin banyak sekali atau penting sekali untuk kita bisa menulis ilmiah dengan baik, karena memang konten-konten yang harus menjadi roh jiwa kita adalah konten kaitannya dengan teknologi, yang situ tentang dasar-dasar saintifik menjadi hal yang mendasar. Catatan yang saya selalu ingat, dan mohon maaf ini saya sampaikan, saya almarhum yang kita hormati Prof. Wahono beberapa kali menyampaikan ke saya, Mas, tolong di TAB ini dulu kita melihat masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, artinya ada kelemahan-kelemahan, ya, semacam scientific design misalkan dalam menyusun program, itu kadang-kadang kita harus di-upgrade. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita, ya. Karena kalau kita bisa mendesain sebuah program, kemudian diperkuat dengan scientific design yang kuat, yang lengkap, itu akan memperkuat hasil-hasil kajian kita. Dan itu nanti akan terlihat pada saat tulis. Nah, nanti para milenial ini kita lihat, ya, mungkin Mas Rizal nanti dimonitor teman-teman yang senior, coba tulisan-tulisan awal yang muncul seperti apa. Ya, tidak apa-apa, ini menjadi challenge kita gitu ya. Jadi kita akan menggambarkan bagaimana kesiapan kita dan kapasitas kita untuk mendesain sebuah kajian ilmiah yang lengkap gitu. Nah, tidak apa-apa, kita mulai dulu terus berproses, ya. 0 ke 1 itu paling susah, ya, tapi 1 ke 2 ke 3 akan lebih mudah. Artinya dari belum ada menjadi ada itu langkah yang paling berat, tapi menyempurnakan itu lebih ringan daripada mengawali. Jadi mudah-mudahan ini menjadi upaya yang baik, bagian dari upaya kita memperkuat konten saintifik kita sebagai perekayasa peneliti yang bergerak di bidang teknologi, sehingga nanti kita akan bisa meningkatkan kapasitas kita baik dalam perencanaan pelaksanaan program, baik dalam menyusun sebuah scientific design, atau nanti kalau desain penelitian itu akan terlihat, ya, bagaimana background, bagaimana tujuan, bagaimana kita merumuskan riset question-nya, ya, kemudian metode hipotesis yang kita bangun seperti apa, sampai dengan nanti metodologi untuk menjawab hipotesis itu seperti apa, itu akan kelihatan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dan dikaitkan dengan upaya-upaya kita, ya, untuk meningkatkan reformasi birokrasi di bidang litbang kita ini, ya. Jadi saya sampaikan paling tidak ada 3 hal pilar yang harus kita bangun, ya. 1, kita harus meningkatkan integritas, 2, meningkatkan kinerja kita, dan yang ketiga adalah meningkatkan budaya kerja kita. Nah, mudah-mudahan acara Mari Menulis, Mudah Menulis artikel IMAH ini bagian dari upaya 1 untuk meningkatkan budaya kerja kita, budaya ilmiah kerja kita, yaitu kita harus publish
kita harus publikasi apa yang kita lakukan. Yang kedua juga budaya juga meningkatkan kinerja kita, ya. Kita baik bahwa nanti selain hasil-hasil prototipe, ya, hasil-hasil desain, kita juga ada output yang berupa tulisan ilmiah yang bisa dipublish di jurnal-jurnal yang terakreditasi. Ini juga suatu capaian, suatu luaran yang cukup bagus. Jadi itu akan bagian dari ukuran kinerja kita, ya. Jadi kita lihat nanti di akhir 2021 seberapa banyak publikasi yang dikeluarkan oleh TFN, seberapa banyak publikasi yang dikeluarkan oleh TAB, berapa banyak publikasi yang dikeluarkan oleh BPT, itu bagian dari ukuran-ukuran dalam konteks untuk penguatan keilmuan kita atau scientific-nya. Nah, ini tolong dilanjutkan, dan tentu ini juga bagian dari upaya integritas kita, bagaimana kita memahami tentang tugas-tugas kita di BPPT untuk melakukan kajian-kajian. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Tetap jaga semangat. Dan nanti selain Mas Rizal, mungkin bisa teman-teman senior yang lain yang punya pengalaman banyak untuk menulis. Ya, bagi ini silakan secara rutin bisa dilakukan pertemuan semacam ini. Kemudian nanti mungkin pada sesi yang lain silakan tulisan-tulisan populer kaitannya dengan sosmed dan sebagainya. Mungkin perlu kita bisa undang teman-teman dari Humas atau yang lain, ya, untuk melengkapi wawasan kita. Bagaimana menyampaikan informasi, bagaimana menyampaikan data kepada pihak lain secara benar dan menarik, itu mungkin itu ada cara-cara yang lebih yang perlu kita adopt atau kita dengar dari teman-teman lain. Terima kasih teman-teman panitia, Mas Adam dan teman-teman, Mas Elvi, Mas Doni semuanya. Terima kasih Mas Rizal untuk materi hari ini, tolong disampaikan yang paling lengkap dan dieksplor saja pertanyaan-pertanyaan gitu. Mas Rizal ini cukup banyak publikasi internasionalnya, nanti bisa dilakukan diskusi yang lebih dalam, dan banyaklah teman-teman kita yang nanti bisa juga dieksplor untuk pengalamannya. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya agak terlambat karena ada dengan Pak Deputi. Mudah-mudahan acara ini lancar dan terus semangat. Kita tingkatkan bakul jamu kita, ya. Mudah menulis, ya, mudah menulis, terus mudah menulis. Nah, ini mudah-mudahan juga menyemangati yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agung R. Wibowo, MSI APT atas sambutan yang diberikan. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berkenan membuka kamera dan foto bersama sebagai dokumentasi kami. Ada 3 halaman, boleh minta dibantu host untuk mengambil. Halaman pertama, 1, 2, 3. Sudah ya, Mas? Halaman kedua, 1, 2, 3. Sudah, Mas? Halaman yang terakhir, 1, 2, 3. Sudah? Terima kasih Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya adalah paparan oleh narasumber yang akan dipimpin oleh Bapak Elpri Eka Permadi SSI sebagai moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Kiki. Izinkan saya Elpri Eka Permadi untuk membuka diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Agung R. Wibowo untuk pengantarnya. Tadi sangat menarik sebetulnya. Itu sangat cukup untuk mengantar diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau yang saya ketahui gitu, untuk artikel ilmiah sebagai akademisi atau peneliti perekayasa itu merupakan track record ya. Jadi kita dikenal kepakaran kita itu dari tulisan-tulisan kita gitu. Semakin berkualitas berarti semakin berkualitas juga kemampuan kita dalam kajian ilmiah seperti itu. Tanpa berpanjang lebar lagi karena kita sudah masuk di waktunya dan kita sudah tidak sabar untuk menunggu-nunggu sensei kita, kepada Dr. Eng Rizal, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Berikut ringkasan dari kurikulum vitae dari Dr. Eng
Saihur Rizal El-Mutakin, M.Eng, SSI. Beliau menyelesaikan studi S1 di ITB, bidang farmasi, kemudian melanjutkan S2 di tahun 2014 sampai 2016 di Universitas dikenal juga sebagai TITEC, Tokyo Institute of Technology, Jepang. Kemudian sekaligus menyelesaikan S3-nya, selesai dari S2 langsung lanjut S3 di 2016 sampai 2019 dengan riset mengenai drug delivery di nanomedicine untuk cancer. Untuk pengalaman bekerja, beliau menjadi perekayasa di Pusat Teknologi Farmasi dan Medika (BPPT) dari tahun 2009 sampai sekarang. Jadi sudah mengenyam dunia kerekayasaan selama 11 tahun. Kemudian menjadi kepala laboratorium di Pusat Teknologi Farmasi dan Medika dari tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian berikut, ini juga ada Manager of Mobile Lab Biosafety Level 2 MBSL BPPT dari tahun 2020 sampai sekarang. Beliau sangat serius sekali untuk membina MBSL ini. Bahkan banyak keluar daerah untuk mengurusi PCR test untuk MBSL dari BPPT. Ini publikasi yang telah diterbitkan oleh sensei kita, Mas Rizal. Ini ada mungkin yang terbaru saja ya. Ini ada 2 publikasi di tahun 2020. Ada 3 bahkan, ada 3 publikasi, 4. 2000 ya masih sangat segar sekali ini. 2019, 2020 ada 4 publikasi. Mungkin nanti kalau misal teman-teman tertarik bisa berdiskusi, kebanyakan sih tentang drug delivery untuk kanker. Research interest-nya targeted drug delivery system, polymer design, cancer biology. Berikut beberapa award yang berhasil sensei kita raih, itu conference, ini banyak juga. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut kepada Dr. Saihur Rizal El-Mutakin. Saya persilahkan. Ya, sudah terdengar suara saya? Sudah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Agung atas sambutan dan pembukaannya. Ya, satu yang harus di-highlight tadi dari Pak Agung adalah 0 ke 1 itu sangat sulit, tapi 1, kedua, ketiga, dan berikutnya jauh lebih mudah. Itulah yang saya rasakan ketika menulis paper waktu pas sekolah dulu. Jadi sekali lagi juga terima kasih kepada OC yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing ilmu pagi ini. Waktu itu kita rencananya bulan Oktober ya, sudah lama kita mau mengagendakan acara ini. Tapi waktu itu ada beberapa kendala dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Saya izin share screen, sudah terlihat ya? Masuk. Oke. Sebelumnya saya izin disclaimer. Jadi untuk webinar kali ini saya bukan expert ya, bukan orang yang benar-benar punya wawasan luas. Biasanya kalau teman-teman ikut webinar tentang penulisan ilmiah, yang teman-teman informasi yang ada di infografis biasanya H-index pembicaranya sudah ratusan gitu ya, dan publikasinya sudah puluhan atau bahkan ratusan, atau bahkan sudah jadi reviewer di beberapa jurnal reputable gitu. Tapi di sini saya masih sangat belum banyak yang bisa dibanggakan. Jadi intinya hari ini saya cuma sharing pengalaman aja dari apa yang telah saya lalui ketika belajar nulis dari nol lah ya sampai saat ini. Jadi ya don't expect too much, tapi kita mari diskusi. Saya coba memberikan apa yang bisa saya sharing ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semuanya. Oke, berhenti. Oke. Terus untuk outline presentasi saya kali ini sebenarnya ada 2. Pertama lebih ke prapersiapan, lebih ke filosofi. Kenapa sih kita harus menulis? Apa benefitnya dan starting point dari mana? Ini nggak kalah penting dari hal persiapan teknis seperti mengidentifikasi, mempersiapkan manuskrip hingga submission. Jadi intinya pada presentasi kali ini ada 2 hal besar yang saya coba presentasikan. Mohon teman-teman panitia kalau misalkan stuck di PowerPoint, di share screen-nya informasi yang saya.
Kemudian saya coba mulai dari hal yang sangat filosofis, yaitu buat saya publikasi adalah salah satu bentuk buah dari kepakaran, dan ini berlaku secara internasional. Kalau saya coba menganalogikan kepakaran yang Bapak Ibu punya, itu adalah sebuah pohon yang rindang. Semakin lama, semakin expert Bapak Ibu dan teman-teman semua di bidangnya, semakin rindang pohon yang terkait. Ya seperti itulah kepakaran. Kemudian biasanya kalau pohon rindang itu tanpa berbuah pun dia sudah memberikan manfaat minimal buat orang-orang yang sekitarnya. Minimal memberikan keteduhan, memberikan kesejukan, seperti itu ya. Tapi kalau pohon itu berbuah, manfaat dari pohon tersebut bisa dirasakan bahkan oleh orang yang sangat jauh dan bahkan tidak mengenal ada pohon di daerah situ. Jadi seperti itulah analogi dari paper ya. Jadi inilah cara kita untuk mendiseminasikan ilmu bahkan untuk orang yang sama sekali tidak mengenal kita. Kalau sebagai alumni Farmasi ITB pasti semua tahu Profesor Heni Rahmawati, beliau ahli di bidang teknologi farmasi, tanpa harus melihat publikasi, list publikasinya, list detail dari research historinya, pasti semua tahu. Terus juga kalau sebagai researcher di bidang kanker, mungkin tahu Profesor Edi Mayanto dari UGM, beliau tanpa melihat histori publikasinya. Tapi untuk saya yang bergerak di bidang drug delivery untuk kanker, saya nggak paham untuk researcher yang bergerak di misalkan teknologi pangan, walaupun nggak jauh banyak beda ya dari farmasi. Jadi saya harus melihat lagi nih di Google Scholar misalkan atau di Scopus Index siapa sih researcher Indonesia yang punya histori yang sangat luar biasa di bidang teknologi pangan misalkan. Jadi mau nggak mau saya harus publikasi. Jadi publikasilah jadi track record kita membangun kompetensi research kita. Ya, kalau tadi saya bilang paper itu cara kita menjual, mempromosikan diri kita. Tapi awal-awalnya dulu orang melihat parameter produktivitas dari seorang researcher adalah dari jumlah papernya. Tapi kadang-kadang semakin di sini jumlah paper nggak terlalu relevan untuk menggambarkan produktivitas dan kualitas dari riset itu sendiri. Makanya ada parameter baru namanya H-index. Di sini saya izin untuk menampilkan salah satu senior saya di BPT, Sabar Sensei. Beliau satu ahli virus di tempat kita. Ini mungkin beberapa teman-teman sudah punya ya akun Google Scholar, dan yang kita lakukan adalah cukup untuk membuat publik. Ya, yang kita harus lakukan adalah cuma cukup publikasi sebanyak-banyaknya. Nanti Google Scholar akan merekap datanya, nanti akan muncul kualitas indeks H-indeksnya berapa, kutipannya berapa, dan ini jadi salah satu patokan untuk kita menilai diri kita sendiri seberapa jauh sih kita bisa berkompetisi dan seberapa jauh sih manfaat dari paper yang sudah kita tulis. Jadi kita cuma nulis aja, nanti ya semua akan dilakukan oleh Google Scholar. Kalau paling gampang sebenarnya dari Google Scholar, tapi ada cara lain yaitu dari Scopus Index. Jadi biasanya Scopus preview ini lebih ketat saringannya. Jadi kalau misalkan di Google Scholar H-index-nya 5, kadang-kadang di Scopus cuma 2. Jadi karena saringannya jumlah paper yang bisa masuk ke Scopus akan jauh lebih sedikit. Ya caranya gampang, kalau misalkan mau bikin akun di Google Scholar ya cuma bikin akun di Google Scholar aja langsung. Kalau misalkan mau terrecord di Scopus, tinggal bikin akun di Scopus. Dan inilah salah satu cara kita, terutama untuk yang mau S3, kalau misalkan kita melamar ke profesor untuk menjadi mahasiswa S3-nya, ya biasanya salah satu yang dipertimbangkan di profesor adalah melihat track record publikasi, dan cara paling gampang untuk calon profesor, calon supervisor yang melihat di track record di Google Scholar ataupun di Scopus-nya. Jadi ini salah satu parameter yang dipertimbangkan untuk kita melihat seberapa pakar sih ya, seberapa kualitas dari seorang itu bisa dilihat dari sini, salah satu caranya ya. Oke, saya coba belajar dari share pengalaman dari pengalaman saya sebelumnya selama 5 tahun awal saya bekerja di BPT, tapi waktu itu kondisinya nggak banyak paper yang bisa saya hasilkan. Waktu itu datanya banyak yang saya miliki, tapi cukup scatter. Jadi saya jadi ya ngawang-ngawang aja semuanya. Jadi nggak bisa jadi paper yang benar-benar bagus gitu ya. Jangan kan jadi paper, nulis aja waktu itu males. Jadi cuma datanya ya hanya sebagai laporan aja.
laporan akhir nggak dipublikasikan. Mungkin bagi teman-teman Prekayasa di sini mostly kita lebih diarahkan untuk menghasilkan paten daripada paper waktu itu. Ini saya ya, subjektivitas saya ya. Karena ya coba bisa dilihat di juknis Prekayasa. Kemudian ini bukan suatu yang aneh, karena kalau dilihat BPT sendiri sebagai lembaga riset hilir memang bisa dianalogikan seperti R&D-nya perusahaan ya nggak 100% sama, tapi bisa dilihat di sini biasanya memang R&D perusahaan lebih prefer untuk menghasilkan paten daripada paper ya. Bisa dilihat jumlah paten trennya kalau paten cenderung naik dari 20 tahun terakhir, sedangkan paper ya itu jauh turun kalau untuk di R&D perusahaan. Biasanya R&D di perusahaan untuk publikasi biasanya dihandle sama startup company, perusahaan-perusahaan baru yang masih memiliki ikatan yang kuat sama induk dari lab di universitas tempat dia lahir. Kemudian hal yang harus dipertimbangkan, pengalaman saya nulis paper dan juga ngedrafting paten, biasanya data publishable itu biasanya patentable, karena kalau kita mau mempublish paper kita di jurnal yang reputable, datanya itu luar biasa lengkapnya ya. Intinya saya butuh 3 tahun S2 plus 1 tahun di S3 untuk bisa menulis paten, tapi butuh sekitar 4 tahun riset di Jepang, 2 tahun di master, 2 tahun di PhD untuk bisa start menulis tentang untuk publish di paper. Jadi data patentable biasanya belum tentu bisa publishable. Kemudian hal yang harus dipertimbangkan lagi adalah yang harus diingat ketika kita mau menarget dua-duanya, paten dan paper, biasanya invensi yang sudah dipublish di jurnal tidak bisa diajukan ya, bukan diajukan paten, diajukan ke paten. Makanya strateginya adalah pertama ajukan paten dulu. Setelah ajukan paten, sudah dapat nomor ID pengajuan paten, baru publikasi. Tanggal 1 kita diajukan paten, dapat nomor registrasi, tanggal 2 kita bisa submit paper kita di jurnal. Jadi itu sebuah strategi. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kita nggak akan bisa. Kita kehilangan hak untuk mematenkan paper kita. Makanya mungkin bagi orang-orang yang risetnya patentable, artinya ada keluaran paten yang diharapkan, itu harus pakai strategi ini. Akibatnya, ya dia butuh waktu untuk bisa conference, untuk bisa mempresentasikan hasilnya, dan juga untuk bisa mempublish papernya, hasil risetnya. Itu pengalaman saya waktu 2 tahun di Jepang, teman-teman seleb saya bisa warawiri bolak-balik ke conference, sedangkan saya karena ada target paten, saya harus nge-keep sampai sekitar 3 tahun setelah saya masuk lab, baru saya bisa jalan-jalan ke untuk conference. Kemudian salah satu pertimbangan lain yang kenapa agak sedikit dilema ya untuk pengajuan paten adalah paten itu nggak gratis. Ya publish juga nggak gratis, tapi masalahnya kalau untuk paten itu ada maintaining cost setiap tahun yang harus kita bayarkan. Jadi kalau misalkan di sini PT-FM ya harus mau mengajukan paten, biasanya patennya nanti kan jadi milik BPT. Nah, BPT harus bersedia untuk membayarkan biaya cost ini. Jadi nggak semua paten yang diajukan oleh PT-FM bisa di-approve sama misalkan Biro Umum atau HKH-nya BPT, karena at the end BPT harus menanggung beban ini. Jadi benar-benar tersaring dulu ya untuk paten. Jadi kita nggak sebebas kita mengajukan paper kita ajukan lalu bayar, udah, that's all. Gitu. Jadi harus ada strategi dan komunikasi antara si pengusul paten dengan nanti pemilik paten, institusi yang memiliki paten. Oke, terkait rencana, jadi sudah persiapan. Jadi kalau kita sudah punya niat, ya nanti harus sudah direncanakan dan ditargetkan. Jadi kalau kita mulai tahun ini 2021 kita sudah mulai program riset X gitu ya, di akhir tahun kita harus sudah komit untuk minimal 1 paper yang harus kita publish. Kemudian langkah kedua adalah perbanyak baca paper. Ini akan jadi benchmarking kita ketika kita nanti kita mau ke depannya, ini kayaknya riset ini cukup menjual, bisalah publish di impact jurnal dengan impact factor ya menengah lah, impact factor 3 atau 4 gitu ya. Nah, itu mulailah baca-baca paper tersebut, papernya misalkan jurnal X, baca gimana sih papernya, gimana template-nya, gimana selengkap apa sih datanya. Kalau misalkan kita bekerja dengan herbal misalkan, sekuat apa sih karakterisasi kimianya, apakah sampai NMR, apakah cuma cukup sampai FTIR saja.
Jadi ya kita bisa mulai mendata ya, list kira-kira sejauh apa, setajam apa sih riset yang akan kita lakukan. Kemudian hal yang nggak kalah pentingnya adalah manage data. Ini yang tidak saya lakukan selama awal-awal saya bekerja di BPT, yaitu datanya scatter. Dan akhirnya saya belajar ketika saya di PhD, saya mulai melakukan data managing. Hal yang paling simpel adalah ya saya bikin PowerPoint. Setiap hasil eksperimen saya olah datanya dan langsung saya copy paste di PowerPoint, dan saya bikin section, misalkan oke, ini section polymer synthesis. Jadi di sini data-data kimia, data-data hasil NMR saya pajang semua. Nggak harus data lengkap, nggak harus data sampai data mentahnya, yang penting data hasil olahannya saja. Nanti itu memudahkan kita ketika nanti kita mau mengclustering data dan kita data ini udah lengkap, data kimia sudah lengkap, data biologi kayaknya masih kurang nih. Nanti itu akan jadi yang memudahkan kita ketika kita memulai menulis manuskrip. Jadi buat seperti ini itu akan sangat banyak membantu kita data managing seperti ini. Kemudian hal yang berikutnya yang cukup makan effort adalah mengenal jurnal. Saya akan jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Oke, kita mengenal beberapa jurnal indexing database. Hal yang paling gampang adalah melalui Google Scholar, itu yang paling mudah. Dan ini contohnya dua paper yang atas ini bisa langsung saya cari di jurnal di Google Scholar. Kemudian dua paper lainnya ini nggak bisa dicari di Google Scholar. Artinya apa? Artinya Google Scholar aja nggak bisa menemukan dua paper saya ini. Apalagi kalau kita pakai indexing database yang lebih kompleks lagi, misalkan Thomson Reuters atau Scopus. Jadi langkah pertama ketika kita mau publish jurnal, mau mencari jurnal, pastikan jurnal tersebut bisa ditemukan dengan mudah di Google Scholar, karena orang-orang secara umum pasti kalau misalkan langkah pertama nyari paper pasti di Google Scholar. Ya, jangan sampai kita udah capek-capek nulis tapi kita nggak bisa menemukan paper kita di Google Scholar. Artinya nggak bermanfaat gitu ya, bukan nggak bermanfaat tapi nggak bisa ditemukan oleh orang lain yang mencoba mencari pustaka untuk mensupport risetnya. Kemudian ya ini yang indexing jurnal database yang berikutnya adalah Thomson Reuters, kemudian ada juga Scopus Index Journal. Ini sama, dua web ini ya, database ya. Kita bisa melihat jurnal-jurnal yang ada, bahkan kita bisa melihat track record-nya, berapa sih persentilnya udah berapa citasinya, berapa impact factor-nya kalau di sini. Jadi kita bisa lihat lebih detail. Tapi kalau yang masih tahap pemula ya cukup Google Scholar, jauh lebih dari cukup. Untuk indeksasi paper juga bisa dilakukan, juga ada yang namanya kuartil, berdasarkan kuartil. Kita bisa dicek di Cimago ini, dia mengindeks paper berdasarkan kuartil ya, Q1 sampai Q4. Ya, simpelnya kalau misalkan satu kelas itu ada 100 orang, peringkat 1 sampai peringkat 25 masuk Q1, peringkat 26 sampai 50 masuknya Q2, Q3 dan Q4. Untuk award di LPDP pasti paham nih Q1, Q2, Q4 karena ini terkait sama tunjangan paper yang bisa diberikan LPDP ketika kita berhasil mempublish paper. Intinya ya tinggal buka, kalau kita pengen tahu paper yang kita mau lihat ini Q1, Q2, Q3, Q4 ya tinggal buka Cimago ini, nanti kita masukkan kotak ini paper yang nama paper yang mau kita pilih, nanti hasilnya keluar, nanti kita bisa cek. Kalau misalkan dia Q1 akan seperti ini, ada juga index-nya, informasinya, ada Q2 seperti ini, Q3, Q4. Jadi bisa dilihat detail informasi dan publisher-nya. Jadi ini salah satu pertimbangan kita ketika kita mau publish paper. Kemudian akhir-akhir ini Ristekdikti juga coba membuat sistem clustering berdasarkan kuartil, tapi ini sistemnya namanya S1, S2 sampai S6 di Ristekdikti, BRIN, Sinta namanya, dan sama juga seperti Cimago yang mengkelompokkan. Jadi nanti ada ya kita semakin tinggi levelnya semakin sulit kita nembusnya. Seperti itu sih risetnya. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan untuk pemula ya bisa submit di S5 atau S6 mungkin. Nanti bisa dicari lah seperti ini, memudahkan kita untuk mencari paper yang reputable. Intinya kalau sudah masuk ke Q4 atau kalau di sistem Ristekdikti S6 artinya sudah punya reputasi lah ya, sudah bukan jurnal abal-abal, minimal gitu yang bisa kita harapkan untuk kita ketika kita mempublish paper. Atau kalau ketika cek di Google Scholar minimal itu sudah terrecord di sana, bisa tertrack. Oke, ada lagi parameter lain yang bisa kita pertimbangkan untuk memilih paper adalah impact factor. Ini salah satu parameter yang lumayan cukup hot ya kalau kita ngomongin, saya publish di paper di sini, impact factor-nya sekian, luar biasa tinggi ya gitu.
Ya intinya impact factor itu cara rumusnya simple. Kalau kita mau menghitung impact factor jurnal X tahun 2017 adalah citasi 2016 ditambah citasi tahun 2015 dibagi publikasi 2016 dan 2015. Jadi jurnal-jurnal yang masih belum ada 2 tahun biasanya belum punya impact factor, karena impact factor itu adalah track record 2 tahun ke belakang. Simpelnya seperti itu. Tapi cara ngecek impact factor ada di Thomson Reuters di detailnya, atau paling gampang lagi-lagi di Google. Ya, kalau misalkan cukup Nature Nanotech misalkan langsung keluar impact factor-nya, nanti bisa dicek seperti ini. Tapi kadang-kadang ada beberapa paper nakal jurnal Predator yang dia coba ngakalin impact factor, dia coba ngeklaim impact factor-nya tinggi padahal abal-abal. Nanti kita cek gimana cara mendeteksi jurnal-jurnal Predator. Masalahnya impact factor ini bukan sesuatu yang absolut, jadi dia tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan saya di life science ngomong sama teman-teman yang misalkan di robotik gitu ya, kemarin saya bisa berhasil publish di jurnal dengan impact factor 11 gitu. Pasti orang-orang di robotic engineering pasti akan kaget, bisa ya ada paper dengan impact factor 11. Mereka saja mungkin impact factor 3 atau 4 itu sudah ngos-ngosan, itu sudah level nature-nya untuk mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang ini adalah datanya, jadi ini adalah average impact factor di berbagai bidang, bisa dibilang makanya fundamental life science itu paling tinggi impact factor-nya. Tapi untuk di mathematical atau computer science cukup rendah. Ya ini terkait sama jumlah paper yang dihasilkan, produktivitas paper di bidang masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa ngomong impact factor di suatu bidang dengan bidang yang lain. Ini tipe paper yang, jadi kalau kita sudah memutuskan untuk mempublish paper, biasanya kita disuruh milih ya, apakah full article, apa communication, atau review paper. Untuk yang pertama dan yang ketiga, sudah sangat jelas bedanya. Full article itu yang seperti yang sering beredar di paper-paper umumnya, ada introduction, ada material method, ada result, discussion, dan lain-lainnya. Review paper jelas, jadi itu cuma review beberapa paper yang sudah ada, dan dicoba ditarik benang merahnya, apa sih keterkaitannya, apa state of the art-nya. Tapi yang communication ini yang mungkin saya sendiri baru mengenal ketika saya akan nulis paper di waktu sekolah dulu. Jadi communication itu lebih simple, contohnya seperti ini ya, yang Evanti, jurnal untuk kemis yang cukup bonafit, untuk itu kemis, pada kemis biasanya bisa dilihat ini untuk mungkin nggak kelihatan, tapi di sini nggak ada section-sectionnya, jadi langsung dari introduction sampai ke kesimpulan. Jadi ya kayak seperti baca koran aja. Memang ini biasanya communication ini untuk paper-paper yang simple, yang singkat, tapi dia breakthrough banget, state of the art. Jadi dia nggak harus nunggu sampai datanya nggak banyak ya, data resultnya di sini 1, 2, 3, tapi itu benar-benar jadi breakthrough lah, terobosan dan benar-benar inovatif. Jadi walaupun datanya nggak banyak, tapi simple, tapi konsepnya benar-benar state of the art, bisa masuk ke communication. Biasanya seperti itu kalau communication, short communication seperti ini tipe jurnalnya. Kemudian ini pada jurnal yang tadi seperti saya bilang Predator. Jadi sebenarnya konsensus jurnal Predator ini bukan suatu yang resmi ya. Bukan suatu yang resmi ya. Jadi ini suatu kayak Wikipedia lah ya. Jadi orang-orang, ada komunitas, dia mulai prihatin akhir-akhir ini banyak jurnal yang orientasinya materi. Jadi dia nge-charge biaya yang sangat mahal, tapi dengan ini yang sangat dengan kualitas review yang sangat rendah. Nah, di sini salah satu banyak sebenarnya list atau komunitas tersebut. Salah satu yang paling diulang-ulang adalah ini website. Dan itu bisa menjadikan paper tersebut untuk bahan untuk naik pangkat misalkan. Padahal itu sangat memalukan untuk komunitas peneliti. Dan tapi alhamdulillahnya Dikti sudah mulai aware ya. Jadi ada beberapa paper yang memang sudah dibatasi. Ini nggak bisa. Ini masuk jurnal Predator. Jadi mereka sudah mulai aware. Begitu juga dengan peneliti. Kalau kita lihat peneliti, di sini ada grading dari paper. Kalau papernya nggak termasuk ke grade yang disyaratkan oleh peneliti di situs e-peneliti,
untuk kita bikin akun sebagai peneliti, nanti kita nggak akan bisa dinilaikan, bisa diklaimkan. Nanti ya seperti itu prinsipnya. Kemudian informasi lain yang ketika kita pertimbangkan ketika kita submit jurnal, milik jurnal adalah artikel processing charge atau APC atau biaya submission-nya, biaya berapa sih untuk submit. Ini sangat beragam, dari mulai yang gratis, ada yang bayar 500.000, ada yang sampai 80 juta rupiah untuk jurnal internasional yang bonafide. Yang harus kita pahami, jurnal gratis itu belum berarti dia tidak bereputasi, karena bukan berarti dia jurnalnya jurnal murahan. Tapi yang sudah pasti, jurnal predator pasti berbayar, karena memang mereka motivasinya adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Dan yang harus ini salah satu, saya coba cari beberapa informasi terkait biaya yang di charge ketika kita mensubmit jurnal. Misalkan ini jurnal farmasi Udayana nih ya. Ini Sinta S3 ya, kalau dari grading Sinta dari Universitas Udayana dia gratis. Jurnal Kefarmasian Indonesia dari dia termasuk Sintanya Sinta S2 dari Balitbangkes Kemenkes, dia gratis juga. Kemudian ada satu jurnal Hayati dari IPB, dia Q2 lumayan baik, ini jurnal ini Q2 ya untuk internasional. Kemudian dia Sinta S1, dia bayar 2,86 juta rupiah, bahkan untuk Indonesia dia diskon 50% untuk peneliti Indonesia. Kemudian ada lagi jurnal Biomedical Journal dari IF-nya lumayan 3,6, dan dia juga dari Science Direct, ya lumayan lah ya, dan tapi dia gratis. Ada juga Scientific Report, dia dari Nature Group, dia level ketiga dari Nature ya, dia lumayan mahal 27 juta. Tapi kalau misalnya kita ambil salah satu jurnal predator, misalkan nih Asian Journal of Biomedical Pharmaceutical Science, ini saya ambil dari list ini, saya ambil dari tadi jurnal predator tadi, list yang tadi saya sampaikan, dia bayar 17,7 juta. Artinya ya jurnal itu sangat beragam. Ketika kita milih jurnal ya bisa bertimbang, ini adalah salah satu pertimbangan penting si biaya submission-nya. Oke, jadi kalau secara ringkas ketika kita memilih jurnal, pertama yang paling gampang adalah ikut culture lab. Jadi ya kalau kita sudah misalkan kita sudah ada di lab di universitas gitu ya, kita lagi S2 atau S3, pasti lab tersebut punya kultur. Kalau jurnalnya, kalau bisa kita benar-benar kayak state of the art, biasanya kita mulai dari impact factor-nya. Kalau saya dulu dari misalkan Nature Communication. Nanti kalau misalkan dia gagal, turun lagi gradingnya ke Nature, ke Scientific Report, nanti terus nanti intinya ya list itu atau pathway itu sudah ada pakemnya lah untuk di kampus. Dan biasanya pertimbangan ini juga bisa kita jadikan acuan ketika kita memilih lab untuk S3. Kita bisa cek website labnya, nanti kita bisa lihat histori publikasi di lab tersebut, nanti jadi bahan pertimbangan. Semakin sering lab tersebut publish di Nature misalkan, itu akan semakin mungkin kita akan tertantang. Nih Pak, saya akan memilih lab ini untuk tempat S3 saya. Ketika dilihat, banyak nature-nya nih, banyak science-nya. Berarti saya harus siap-siap nih, nanti ketika saya mau lulus, saya harus banyak belajar gimana sih cara mempublish di jurnal selevel Nature atau Science. Seperti itu. Kemudian ya tadi seperti bilang, cek impact factor, mungkin jadi pertimbangan kuartilnya berapa, jurnal profil jurnalnya, cek editornya legit apa enggak nih, jangan-jangan ini jurnal predator. Kemudian cek previous kontennya, jangan sampai kita out of topic. Jadi jurnalnya misalkan lebih banyak ke formulasi atau drug delivery, tapi kita malah fokus jurnal kita malah ke pengembangan materialnya, bukan ke pengujiannya. Jadi ya jangan sampai kita out of topic. Kemudian ya banyak baca paper, ya ini jadi bahan penting nih untuk jadi di chapter discussion, di paper kan ada discussion ya. Kita bisa banyak mendapatkan informasi terkait kalau kita menulis diskusi, nanti akan saya bahas di bagian akhir, kita punya banyak modal untuk baca-baca paper khas orang lain. Kemudian tadi seperti bilang biaya publikasi juga jadi bahan pertimbangan, dan salah satu hal yang jadi rutin di kampus-kampus di Jepang terutama jurnal club ini jadi salah satu cara kita untuk mengupgrade diri kita, mengenal paper-paper di luar sana, dan jadi bahan masukan untuk kita sendiri. Oke, sekarang saatnya memulai. Ketika kita sudah menentukan jurnal X, langkah pertama adalah cari template dari website tersebut. Kita template dari jurnal tersebut, nanti misalkan seperti ini ya, misalnya kita mau submit di JACS ini ya, Journal of American Chemical Society, nanti di sini ada template di sini.
template nih ya, dokumen template dan format di sini. Jadi tinggal klik aja, nanti kita tinggal ngisi aja di form. Jadi kita nggak usah ngeset margin dan lain-lain, font dan lain-lain. Ada juga cara juga mengorganize picture, figur, mengorganize table, seperti itu sudah ada semua. Jadi langkah pertama adalah cek websitenya. Kemudian untuk teman-teman yang mau menulis di bahasa Inggris misalkan, jangan memulai dari bahasa Indonesia lalu ditranslate ke bahasa Inggris. Sangat tidak recommended. Caranya adalah pertama ya kalau teman-teman sudah pede dengan level ke bahasa Inggrisnya, pertama adalah langsung aja learning by doing. Biasanya kalau pengalaman saya ketika saya benar-benar dari nol ya, waktu itu saya cuma modal ya bisalah saya bahasa Inggris karena saya waktu itu udah di Jepang. Ya saya langsung cari jurnal setipe. Misalkan ketika saya jurnal untuk pengujian kanker, polimer untuk pembawa obat kanker, saya cari jurnal sebanyak-banyaknya tentang polimer untuk pengujian kanker. Lalu saya coba tiru dan modifikasi. Seperti ini detailnya. Tadi seperti saya bilang, kumpulkan beberapa paper, kemudian yang setipe ya dengan riset kita, kemudian lihat tren dan konten yang ditulis. Misalnya cek di bagian introduction. Lalu kita susun ulang kalimat ya dan kosakata yang seperti sama dengan yang kita acu. Misalkan seperti ini. Ini saya coba ambil 2 paper ya, 2 introduction dari paper yang sejenis tentang penggunaan nama polimernya polynaipam untuk drug delivery. Bisa dilihat ini ya, biasanya kalau kita nulis paper tentang polimer untuk obat kanker, biasanya dimulai dengan pengenalan tentang polimer itu sendiri. Oke, nih dua garis merah di sebelah kiri sama sebelah kanan hampir sama ya. Is well known to exhibit thermoresponsive phase transition ya. Ini juga hampir sama ya. Jadi kalimat yang saya susun harus seperti ini. Tinggal saya coba modifikasi dari 2 kalimat ini dengan kalimat saya sendiri. Kemudian terus juga setelah mengenalkan saya kasih tahu apa sebenarnya detailnya seperti apa sih karakter dari polynaipam ini ya. This polymer water soluble and hydrophilic bla 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 bla. Ini juga nih water soluble and hydrophilic. Jadi ya trennya seperti itu, kenalin polimernya, kemudian karakter lebih detailnya. Jadi ya, dari situlah kita bisa menulis yang simple, tapi kita langsung memulai dari bahasa Inggris. Kalau misalkan kita melihat kemampuan saintifik kita masih tahap awal ya. Jadi jangan mulai dari bahasa Indonesia ditranslate bahasa Inggris. Itu akan jauh lebih susah. Langsung berani nyebur aja. Oke, di paper sendiri ada berapa chapter, ada berapa bagian, judul sampai yang terakhir seperti information. Kalau saya sendiri, kalau disuruh milih, saya memilih untuk menulis dari hal yang paling susah, yaitu introduction. Kemudian setelah saya berhasil nulis introduction, saya bisa nulis result. Setelah result, saya ke discussion. Karena untuk menulis discussion, kita harus punya result dulu. Nah, bisa saya bilang discussion ini adalah salah satu bagian yang paling sulit dari penulisan paper karena kita harus punya banyak asupan gizi dulu di awal ya dari paper-paper orang lain, baru kita bisa membandingkan dengan paper-paper dengan hasil dari kita. Jadi introduction sama discussion itu 2 hal yang waktu ketika saya pengalaman nulis paper sampai sekarang itu hal yang benar-benar menguras effort. Baru terakhir yang agak sedikit mudah, tinggal copy paste aja dari laporan progress report atau apa material method ya, itu mudah. Kemudian abstrak juga nggak kalah, ya cuma lumayan mudah. Kemudian judul. Oke, saya coba membahas lebih detail dari bagian penulis. Ini adalah paper saya di tahun 2020 ya, tentang bisa dilihat nih list nama autornya ya. Saya sebagai student waktu itu, kemudian Takahiro Nomoto ini adalah asisten profesor yang jadi mentor saya. Kalau misalkan saya ada masalah, kalau saya nanya-nanya detail eksperimen, dia adalah orang yang ada di belakang saya lah, membantu saya. Kemudian ini adalah mahasiswa S3 juga ya, jadi counterpart saya. Dan ini adalah asisten profesor sampai ini profesor. Ini adalah pattern yang berlaku secara internasional. Jadi selalu dimulai dari orang yang bekerja, orang yang paling nyungkir balik, sampai orang yang paling berperan cuma sampai konseptual sebagai pembimbing di sini. Dari mulai effort teknisnya tinggi sampai yang dia effort teknisnya tinggi juga. Ya, jadi 2 kutub yang berlawanan nih. Nah, itulah yang konsep internasional yang berlaku secara internasional untuk penulisan authorship. Tapi kalau di Indonesia, misalkan ini paper yang saya submit ketika saya sudah pulang ke Indonesia, ini sebenarnya saya bukan orang yang ngelakuin kerja di sini.
Ya, ini adalah paper dari mahasiswa yang saya bimbing, tapi di sini saya karena di Indonesia itu kita masih punya apa ya, juknis kalau kita di Jabatan Fungsional Peneliti atau Rekayasa ya semua orang berlomba-lomba menjadi first author ya. Padahal harusnya kalau misalkan kalau saya harusnya idealnya paper ini harusnya saya susun authorship-nya seperti ini. Ini adalah 2 mahasiswa saya yang bekerja, kemudian baru nama saya di sini. Di sini di paper ini saya adalah yang membimbing langsung plus saya yang menulis manuskripnya. Makanya saya menulis nama saya di sini. Inilah yang berlaku di Indonesia. Harusnya tidak seperti itu idealnya. Oke, setelah menulis biasanya ketika saya menulis saya punya buku panduan waktu itu. Jadi yang sangat membantu saya. Ini buku panduannya, saya punya hard copy-nya, tapi teman-teman kalau mau Bapak Ibu semua kalau mau download PDF-nya gratis ada di link ini ya. Jadi cuma googling aja nih English for Writing Research Paper. Di sini ada PDF-nya secara gratis, bisa di-share, bisa dicari di internet. Sangat membantu saya ketika menulis paper. Nggak cuma gimana cara mengonsep paper secara makroskopik, secara general, gimana membangun logik, sampai hal-hal detail yang sampai ke grammar. Jadi buku ini sangat membantu untuk yang beginner untuk menulis paper. Oke, sekarang saya coba bicara langsung ke ininya ya, ke gimana mengorganize bagian-bagian tersebut. Pertama dari introduction. Introduction untuk piramida kebaliknya seperti ini. Kita memulai dari hal yang umum. Mas Rizal 10 menit lagi ya. Siap. Thank you, Pri. Kita mulai dari hal umum ya. Kemudian hal yang tidak umum baru solusi. Misalkan saya coba ambil paper saya nih. Ini saya memulai dari hal yang umum, photodynamic therapy is minimally invasive, bla bla bla. Ini adalah pengenalan tentang photodynamic therapy lah, salah satu terapi kanker. Kemudian saya coba habis itu saya memulai memasukkan hal yang tidak umum atau permasalahan. Ya, tapi di sini katanya photodynamic therapy ini susah untuk mengontrol distribusinya. Ada yang ke kanker, ada yang jaringan normal. Nah, kemudian baru di paragraf berikutnya saya coba menawarkan solusi sama hasil. Seperti ini, bisa solusi bisa hasil ya. Solusinya adalah dengan mengkonjugasikan ke polimer bla bla bla, dan juga di sini saya juga mention hasil yang sudah saya lakukan. Jadi introduction ini hal yang paling penting menurut saya, karena biasanya kalau reviewer biasanya kan paper kita submit ke editor ya. Editor itu pertama kali jadi gerbang utamanya. Kalau editor itu menerima manuskrip, yang dia cek pertama adalah abstrak. Tapi kadang abstrak terlalu simpel untuk mencoba memutuskan apakah paper ini layak dioper ke reviewer apa enggak. Biasanya editor bacanya introduction. Makanya spend more time di introduction. Dan introduction ini jadi gerbang pertama apakah paper ini bisa lanjut ke reviewer atau enggak. Jadi hati-hati ketika nulis introduction. Jangan bulat, jangan keep simple, dan juga jangan membuat reviewer pusing atau jangan membuat editor pusing. Oke, sekarang kita ke bagian result. Biasanya di result ini yang saya lakukan ketika saya nulis paper adalah ini poin-poinnya. Clustering figure, tujuan atau overview eksperimen, mention hasil dengan terstruktur, kemudian analisa bandingkan dengan hasil lain, kemudian rasionalisasi. Beri penjelasan kenapa hal tersebut terjadi. Misalkan clustering figure. Kalau kita punya paper data sejenis, itu kelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalkan ini adalah data cell uptake berdasarkan flow cytometry kuantitatif. Ini adalah hasil kualitatifnya di bawah mikroskop. Nah, ini saya kelompokin dulu. Nanti saya akan bikin pembahasannya jadi cuma ini doang di bagian sectionnya. Jadi kita nggak nyampur sama bagian misalkan kimia gitu. Nah, kemudian setelah saya clustering figure, saya coba bagian pertama di awal paragraf adalah tujuan dan overview eksperimen. Apa sih tujuan saya? Tujuannya adalah untuk mengecek pengaruh polimer terhadap cellular uptake dari si polimer. Kemudian gimana sih eksperimennya? Eksperimennya dilakukan di sel A549 di pH 7 sama pH 6, 1 jam 37 derajat. Kemudian berikutnya adalah mention hasil dengan terstruktur. Artinya kita lakukan kita menyebutkan nih hasilnya. Seperti dilihat dari figur 3A, polimernya dimakan ketika pH-nya 6, pH 7 dia nggak mau dimakan polimernya sama si sel kanker bla bla bla. Kemudian setelah itu bandingkan dengan hasil lain. Oh, hasil flow cytometry ini ternyata konsisten dengan data hasil confocal microscope. Hasilnya seperti ini. Jadi ya setelah satu gambar satu pindah ke gambar berikutnya, pindah ke hasil berikutnya. Tapi ini hanya hasil ya, mention hasil aja. Kita nggak membahas. Baru terakhir dirasionalisasi atau dibahas. Kenapa terjadi seperti ini? Ya karena menurut hipotesis kita, menurut penjelasan kita, ini dimungkinkan karena bla 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 bla. Nah, seperti itu cara kita menyusun result.
Kemudian salah satu hal yang penting yang harus dilakukan adalah hasil yang tidak penting taruh di supporting material. Kadang-kadang saya sering melihat paper-paper lokal itu bahkan sampai dia kurva HPLC, AUC itu dimasukin atau AUC itu dimasukin ke manuskrip. Padahal itu sesuatu yang nggak perlu, cukup dimasukkan ke supporting material. Jadi hati-hati untuk memilih result. Data yang mana kita mau tampilkan di manuskrip utama. Kemudian ini contoh saya bisa saya skip ini adalah sebenarnya saya cuma ingin menggambarkan ini adalah draft pertama paper saya. Jadi masih berantakan. Ketika saya menulis result, saya nulisnya di berantakan. Ini overview eksperimen, kemudian saya mention hasil struktur, kemudian saya mencoba merasionalisasi membahas. Lalu saya balik lagi ke hasil lagi. Jadi masih kalau dilihat di ininya garis-garisnya kuning, kemudian ungu, hijau, kuning lagi. Jadi masih acak-adut lah ya. Ini versi pertama saya. Jadi semakin lama akan semakin terlatih. Cobalah ikuti ini metode ini clustering, kemudian kita mention tujuan eksperimen dan lain-lain. Nah ini diskusi. Diskusi ini tadi seperti saya bilang hal yang paling sulit karena kita harus punya background dulu pengetahuan paper-paper sebelumnya untuk membandingkan dengan hasil riset kita. Langkah pertama ketika saya belum ketika saya membaca paper biar itu nggak hilang ingatan atau hal yang saya dapat dari paper yang saya baca itu nggak hilang, saya nulisnya pakai bahasa Indonesia aja nih. Saya buka Word, terus saya buka konjugasi dengan serum bikin hidrofilik photosynthesizer tahan di membran. Nanti kita cek nih, kita kasih nih si literatur yang kita citasi. Nanti ini kita bisa ketika kita sudah mengumpulkan, oke cukup nih kayaknya kita sudah banyak nih informasi yang kita dapat dari paper-paper lain, baru kita coba rangkum, kita lihat oke ini yang saya merahkan ini cocok untuk dibandingkan dengan hasil yang pengaruh polimer terhadap cellular uptake. Jadi kita bisa bandingkan hasil orang lain ini dengan di section diskusi dengan hasil cellular uptake. Jadi seperti itu. Jadi mau nggak mau bikin catatan kecil resume hasil baca kita di paper-paper orang lain. Ya nggak usah formal-formal, ini aja berantakan ya tulisannya, hanya saya mengerti kayaknya di sini. Kemudian ini contoh paper discussion ya. Pertama baca, lalu bandingkan dengan riset kita. Ya, pertama nih, saya sebutkan paper-paper dari orang lain nih. Some low molecular hydrophilic photosynthesizer have been reported to interact with serum protein. Ini adalah dari paper lain ya, ada nomor citasinya ya. Ini juga 50. Lalu setelah kita menginformasikan, oke, paper orang ini bilangnya ini loh, paper dari CX bilangnya ini. Lalu ini juga dari orang lain. Kemudian bandingkan dengan paper hasil dari kita. Ternyata nih, we also observe this interaction between 700DX nih photosynthesizer dengan serum komponen. Jadi sama lah intinya orang lain apa yang di observe sama orang lain itu konsisten dengan hasil yang kita ingin dapatkan. Ya, sama. Kemudian kita coba meng-highlight apa sih keunggulan dari riset kita dibandingkan dengan orang lain. Nih. Tetapi biasanya di konvensional terapi ini susah untuk precisely apply heat shock bla bla bla. Jadi intinya ya paper kita punya keunggulan di bidang inilah alur ketika kita melakukan kita mendraft diskusi seperti itu. Lalu kita bikin mini conclusion kalau memungkinkan seperti itu. Jadi ya seperti ini alurnya. Oke, lebih ke detail mungkin yang kalau tadi secara general ini kita coba lebih ke detail lagi. Intinya seperti saya bilang reviewer itu adalah raja. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus memuaskan si reviewer. Bisa dibilang manuskripnya harus clear dan tapi clear untuk orang awam, untuk yang mungkin reviewer kita nggak terlalu paham bidang kita, tapi dia cukup berdaging lah untuk orang-orang yang ahli. Jadi clear manuskrip dan juga punya scientific substance. Biasanya ini ya kalau bisa di highlight. Ini saya ambil dari buku yang tadi ya, buku yang tadi saya share tadi, gitu. Jadi langkah untuk penyusunan kata saya coba bermasukkan beberapa informasi, rekomendasi. Biasanya urutan kata yang kita susun harus subject, verb, dan direct object. Jangan misah-misahin ya. Ini yang S2 ini bagus nih researcher, subject ketemu verb langsung ke objek. Kalau tapi kalau seperti ini sangat tidak recommended karena di sela-sela subject dan verb ada selangan adverb-nya atau keterangannya. Kemudian ya ini tadi sama, jangan sisipkan kata di antara subjek dan verb. Ini sangat membingungkan orang readernya. Jadi apa sih sebenarnya yang mau disampaikan sama si manuskrip ini? Terus jangan bikin kata yang terlalu panjang. Ini biasanya tipikal pemula kayak dulu saya. Karena kita terbiasa menulis panjang di bahasa Indonesia.
Jadi ya kalau bisa disingkat-singkat, tapi dengan kata-kata yang sambung seperti ini. Jadi membuat alurnya mengalir lebih baik seperti itu. Kalau kita bandingkan nanti saya akan share presentasinya, atau teman-teman bisa lihat di buku yang tadi saya share. 1 menit lagi, Mas Rizal. Ya, saya langsung saja ke bagian ini. Jadi ini plagiarisme juga teman-teman harus hati-hati. Jadi ketika kita mengklaim kalimat orang harus kasih citasi ya, dan harus di paraphrasing. Walaupun diberi paraphrasing juga tetap harus kita memberikan kredit ke yang pertama kali mengungkapkan. Untuk membantu teman-teman, saya promote Grammarly, ini sangat membantu ngecek grammar dan koherensi dari kalimat. Kemudian untuk mensitasi, saya merekomendasikan pakai yang gratis, Mendeley atau EndNote. Ini sangat membantu teman-teman untuk belajar mengorganize pustaka yang teman-teman gunakan. Untuk submission paper, pertama ya cek submission page, dokumen, manuskrip, supporting information, dan cover letter. Mungkin kalau manuskrip sudah tadi dijelaskan, supporting information sudah jelas, cover letter. Seperti apa sih cover letter? Nanti akan saya jelaskan. Biasanya secara alur, review by editor dulu, baru review editor yang akan menentukan apakah ini langsung di reject by editor atau go to reviewer. Biasanya kalau sudah lanjut ke reviewer, nanti kita akan mendapat komen dari reviewer, lalu kita akan revisi. Kalau revisi acceptance, dapat acceptance, nanti bayar, publish online. Ini salah satu contoh cover letter. Jadi intinya ya kita bilang ke editor, hey editor, saya dari bla 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 bla, saya ingin mempublish di paper Anda. Secara ringkas papernya seperti ini, kontennya. Lalu kita juga bisa merekomendasikan beberapa reviewer. Ini contoh hasil respon yang saya dapat dari reviewer. Reviewer 1 galak nih. This is work of some interest to subpolymer community, but it's unlikely to be interest of general bioscience community. Jadi intinya dia nggak layak lah paper saya dinilai. Nanti ini adalah respon dari saya. Intinya walaupun kita dikasih tolakan yang cukup harsh, tapi kita coba untuk memberikan respon yang sangat halus lah. We are very appreciate of your review, bla 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 bla. Jadi seperti itu ya cara menanggapinya, dan itu coba jelaskan apa sih defense kita seperti itu. Ya ini buku yang saya rekomendasikan, yang tadi saya tulis, ini ada beberapa seri yang sebenarnya bisa teman-teman miliki. At the end, terima kasih atas perhatiannya. Ya saya open untuk diskusi atau pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizal atas sharingnya yang luar biasa sekali. Jadi kalau misal mungkin bisa saya simpulkan awal gitu ya. Tadi kenapa kita harus memiliki publikasi, yaitu tadi sudah digambarkan analoginya menggunakan suatu pohon gitu ya. Semakin kita berilmu harusnya akarnya makin kuat, dan makin kita banyak menghasilkan publikasi nanti menghasilkan pohon yang bisa bermanfaat. Kemudian kita juga harus berhati-hati tadi dalam selain kita harus memiliki state of the art dalam penelitian kita yang baik gitu, kita juga harus hati-hati dalam mempublikasi gitu. Kemudian tadi kita juga harus bisa membedakan target publikasi kita untuk paten atau untuk publish gitu ya, karena targetnya beda gitu. Nanti mempertimbangkan juga unsur kebermanfaatannya gitu. Kalau misal publish berarti kita sudah membebaskan itu untuk pengetahuan umum gitu, masyarakat bebas mengakses gitu. Kemudian ya itu tadi ya, kita belajar mungkin untuk hari ini gimana cara memulai sehingga bisa mencapai 1, dari 0 mencapai 1 gitu. Tapi kalau kita sudah mendapatkan nilai 1 untuk lanjut ke poin-poin selanjutnya itu akan lebih mudah seperti itu. Mungkin untuk sekarang kita buka untuk sesi diskusi kepada peserta yang ingin bertanya, silakan langsung bisa bertanya, menyalakan video dan di-unmute gitu. Atau mungkin yang malu-malu kucing, maksudnya yang ingin bertanya tapi belum berani untuk bertanya secara langsung, bisa ditulis di kolom chat kepada para peserta, dipersilakan. Ada waktu sampai jam 10.20. Ini nanti sekaligus coaching klinik. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki manuskrip untuk publikasi, mungkin nanti bisa sekalian kita belajar gitu bersama Mas Rizal untuk gimana ini ada bisa diperbaiki atau seperti apa gitu. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan. Saya nanya. Ya silakan Bu Olive. Gini Mas Rizal, misalnya kita mereference suatu
paper gitu ya. Anggaplah paper ini ditulis oleh Mas Elfri. Kemudian ternyata statement yang dibuat Mas Elfri itu dia juga mereverse dari paper lain, misalnya papernya Mas Rizal gitu. Nah, yang saya akan tulis di paper saya itu nantinya referensinya berdasarkan namanya itu nama Mas Elfri apa nama Mas Rizal gitu. Padahal papernya Mas Rizal ini saya belum temukan. Yang saya dapat ini papernya Mas Elfri gitu, tapi dia mereverse ke papernya Mas Rizal gitu. Jadi itu kita nulisnya apa di ini kita paper kita, maksudnya siapa yang harus yang jadi referensi kita. Iya, biasanya Mbak Olive kalau untuk seperti itu kasusnya adalah yang harus diberi kredit adalah orang pertama. Jadi ya kalau case-nya seperti itu ya harus refer ke papernya Rizal gitu ya. Jadi walaupun Mbak Olive nemunya dari papernya Elfri. Ya, jadi ya kita harus beri kredit ke orang yang pertama. Tapi kadang-kadang juga kita bisa ya itu, tapi kalau misalkan di dalam paper Elfri juga melakukan hal yang sama dan hasil itu konsisten dengan papernya Rizal, bisa diberikan kredit ke Elfri dan Rizal. Saya seperti itu kalau untuk mengarrange. Tapi yang paling penting adalah orang yang pertama yang diberi kredit citasinya. Ya, meskipun kita nggak punya papernya Rizal gitu ya. Iya, nggak masalah. Jadi tapi kita dapat informasi dari papernya Elfri. Seperti itu biasanya. Baik, terima kasih. Monggo, makasih Mbak Olive. Sudah cukup, Mbak Olive? Iya, Pri. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang ya? Boleh satu lagi nggak? Boleh. Maaf. Jadi kalau misalnya kita menulis referensi, menulis sebuah paper kan kita biasanya ngecek di plagiarism apakah itu pakai Turnitin atau software yang lain gitu ya. Nah, apakah yang dicek di Turnitin itu misalnya dia hanya melihat apa yang ada di referensi kita. Misalnya kita punya 50 reference gitu. Nah, apakah Turnitin itu cuman mengecek plagiarism dari 50 referensi itu atau dia nyebar ke paper-paper yang lain, dia juga search di tempat lain. Maksudnya khawatir ada kata-kata yang sama atau yang persis mirip gitu ya. Iya Mbak, makasih. Jadi kalau pengalaman saya waktu itu Turnitin itu saya dulu coba pakai ini aja ya, cek ya kayak semi plagiarism di Grammarly. Kalau yang akun Grammarly berbayar itu ada dia semi lah ya, semi checker lah ya. Karena Turnitin itu sangat mahal dan biasanya di kampus saya itu hanya dimiliki oleh profesor untuk ngecek disertasi S3. Kalau sepemahaman saya Turnitin itu dia ngecek semua Mbak di seluruh database jurnal. Jadi nggak cuma ada di paper kita aja. Dan biasanya kalau kita submit jurnal, si publisher yang reputable itu biasanya dia punya akun Turnitin. Jadi dia akan ngecek clearance dari kita apakah punya plagiarism atau kalau punya plagiarism berapa persen, misalkan cuma 25% itu bisa di negligible lah, bisa diabaikan. Jadi intinya dia ngecek dari semua publikasi yang ada beredar di internet. Seperti itu Mbak. Iya, makasih Zal. Monggo Mbak, makasih. Makasih, boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin saya juga ada pertanyaan, Mas Rizal. Enggak, Pre. Tadi ya terkait paten dengan publish gitu ya. Itu sebetulnya perlu di step dari awal atau kita mungkin kalau misal di kegiatan kerekayasaan gitu ya, boleh diajukan setelah, oh ini layak nih ada data yang untuk paten, oh ini ada data yang untuk publish gitu, atau harus disusun dari awal seperti itu? Pengalaman di Indonesia itu di PT terutama yaitu harus diskusi troika ya Per ya. Jadi hasil kita punya target paten nih. Jadi mau nggak mau hal yang pertama kita siapkan adalah draft paten dulu. Draft patennya masuk, dapat registrasi, baru jurnal. Jadi memang hasil diskusi tim. Begitu juga waktu ketika saya di Jepang, riset S2, S3 saya mau dipatenkan sama profesor, ya udah mau nggak mau saya dikejar ada data minimal yang harus saya submit untuk bikin draft paten. Tapi data itu nothing lah kalau di compare waktu saya mau ngedraft jurnal. Jadi memang harus ada komunikasi antar semua stakeholder yang terlibat di pembuatan riset itu. Siap. Terima kasih. Ini ada yang mau bertanya lagi, Mas Rizal? Enggak. Silakan. Dari Ami, silakan. Ami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya yang sangat menarik. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan terkait dengan penulisan review jurnal.
kan tadi kakak bahas terkait dengan artikel jurnal ya. Nah kalau untuk review jurnal, apakah ada proporsi khusus antara referensi kita dan referensi dari orang lain? Misalnya, apakah memang harus, kan mungkin kalau artikel memang kita yang melakukan dan kita tahu research question-nya dan sebagainya. Tapi kalau review artikel kan berbeda gitu. Apakah ada proporsi itu sepengetahuan kakak seperti itu? Terus yang kedua, saya sedang mencoba untuk menulis sebuah artikel juga. Nah, kalau misalkan saya mengambil metode dari misalnya bukan jurnal yang tadi high impact-nya tinggi dan sebagainya, tapi saya mengambil dari bioarchive misalnya atau archive ya Kak. Jadi itu bagaimana, apakah layak dan boleh gitu? Soalnya kan ada dua publisher itu bukan jurnal yang terpercaya seperti itu. Mungkin belum direview oleh reviewer seperti itu. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Makasih Mi. Jadi untuk yang pertama, untuk yang review paper memang dia nggak ada template-nya ya. Jadi mau dari jurnal kita atau dari jurnal orang porsinya berapa ya nggak ada ini sih, nggak ada aturannya. Jadi dia free format biasanya kalau review paper itu. Kalau dari jurnal-jurnal lokal, misalkan jurnal yang Chemo Prevention dari UGM, itu review paper cuma ada pembatasan jumlah katanya aja, maksimal berapa ribu kata atau berapa halaman. Jadi untuk supaya dia nggak bertele-tele. Tapi ada juga review paper di paper yang saya baca sampai 40 halaman. Jadi itu benar-benar free, tergantung publishernya. Kadang-kadang kalau pengalaman saya ketika asisten profesor saya nulis review paper, itu dijadikan ajang untuk dia untuk mempromosikan risetnya. Jadi dia memasukkan banyak paper-paper yang dia tulis di review papernya. Jadi dia mereview paper dia sendiri dan juga mereview paper orang lain. Porsinya bisa sampai 30% paper dia dimasuk di situ. Jadi intinya nggak ada aturan baku berapa, kalau review paper tuh harus review papernya kita harus berapa persen, paper orang lain berapa persen gitu. Jadi bebas. Kemudian untuk yang kedua, itu balik lagi ke masalah pengetahuan kita ini layak apa enggak untuk dijadikan sebagai citasi. Kalau misalkan kita nggak pede untuk memasukkan, misalkan, aduh saya nemu metode nih, tapi dari jurnal Predator, layak nggak ya kita citasi? Mending ya udah, kalau menurut saya sih nggak usah dituliskan aja itunya apa. Coba cari sumber yang lebih bonafit, pasti saya yakin ada, dan itu yang dimasukkan ke citasi. Jadi takutnya nanti jadi bumerang lah ya kalau kita memasukkan jurnal yang terpercaya. Tapi pada akhirnya ini kembali sih ke researchernya masing-masing, karena yang paling paham tentang layak apa enggaknya dan valid atau enggak jurnal ini ya researchernya. Saya kalau dinilai tadi yang Silmi bilang ini layak nggak dimasukkan, saya nggak paham publisher itu, jadi saya nggak bisa menjustify seperti itu. Kalau misalnya bisa dicari lagi yang lebih layak sumber source-nya, ya mungkin lebih baik dicari yang lebih layak. Tapi kalau enggak ya kalau emang ini enggak layak menurut si autornya, ya jangan dimasukkan sih menurut saya. Seperti itu. Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh. Kalau kan sekarang lagi era COVID ya, mungkin publikasi-publikasi yang di-publish di bioarchive dan sebagainya mungkin mereka juga layak gitu. Tapi karena mungkin proses review jurnal yang panjang dan sebagainya, mungkin itu menjadi hambatan. Apakah saya boleh untuk melihat misalkan dari autornya gitu, layak atau tidaknya? Mungkin jurnal itu akan dipublish di suatu jurnal, tapi mungkin belum saatnya gitu. Apakah misalnya layak atau enggaknya itu saya lihat dari autornya seperti itu, atau misalkan apanya gitu. Apakah ada rekomendasi seperti itu enggak? Ya mungkin, tapi pada akhirnya yang tercantum di daftar pustaka adalah papernya ya. Jadi sebagus apapun researchernya, tapi ketika papernya nggak reputable atau bahkan masuk ke jurnal Predator, ya better untuk nggak nggak dimasukkan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih nih Kak. Ya, enggak nih, terima kasih. Untuk selanjutnya tadi ada yang mengangkatkan lagi, Bu Leli. Mas Helpi boleh nanya, Mas? Iya, silakan Mas Leli. Bang Jack. Yuk, monggo. Bye. Terima kasih informasinya Bang Jack. Itu sangat informatif sekali buat saya, yang terutama yang lagi awal-awal nulis ya. Banyak yang mau saya tanyakan itu. Yang pertama itu gimana caranya kita tahu tulisan kita itu layak masuk, misalkan untuk saya pribadi itu
Untuk masuk Q3 atau Q4 itu gimana, Bang? Langkah pertama adalah baca paper di Q3. Misalkan Bayu mau submit di jurnal X ya, Q3. Oke. Nah, baca jurnal-jurnal tersebut. Nanti baca di previous isunya. Oh, ternyata ini mah levelnya level NMR nih, kimianya gitu ya. Which is NMR sesuatu yang masih langka di Indonesia ya, sedang kita masih di FTIR, masih di atau bahkan di FTI udah pun NMR ke LCMS lagi. Nah, coba kita compare, kita nilai dengan pribadi kita, kayak layak apa enggak nih. Tapi kalau mau nekat, nggak apa-apa nekat, karena itu jadi pelajaran juga. Kita belajar submit paper, ketemu reviewer, menerima rejection. Asli nerima rejection itu kayak ditolak pacar, serius. Jadi kita memiliki mental juga. Tapi untuk langkah pertama itu langkah pertama coba bandingkan data kita sama data di paper tersebut di previous isunya, di paper yang ada di jurnal tersebut. Itu yang paling Berarti itu kalau kita misalkan mau melakukan penelitian tertentu, yang kita tuju itu misalkan yang paling jauh tuh Q1 misalkan. Berarti secara nggak langsung kita tuh harus lihat apa paper yang ada di Q1. Habis itu kita lihat kira-kira datanya itu apa aja yang ditampilkan di situ, baru kita risetnya kira-kira ngikutin itu. Betul. Makanya dari awal kalau ketika dari mulai riset tuh sudah punya patokan. Harus tahu. Targetnya Q2 aja deh. Paper X Q2. Nah, itu jadi patokan, nanti ada check and balance. Oh, Q2 itu papernya minimal harus ada NMR. Oh, kalau NMR biar bagus peak-nya ya harus pure. Purifikasinya harus serius gitu loh. Jadi ya kita jadi setiap step tuh ada kontrolnya gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada punya pegangan dari awal. Kita punya benchmark seperti itu, baik. Oke, makasih Bang. Bang, saya izin sedikit cerita ya. Tadi kan Bang kan ngasih informasi kalau nulis paper bahasa Inggris itu jangan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Karena ini baru paper Inggris saya pertama ya. Saya nulisnya bahasa Indonesia dulu, terus saya terjemahkan tuh. Terus sama pihak reviewernya itu saya dapat untuk maju revisi. Revisinya tuh semua tulisan itu saya revisi total itu. Iya. Habis itu baru masih revisi lagi sih sekarang. Nah, yang mau saya tanyakan lagi Bang, yang kedua ini. Misalkan kita nulis tentang, kita optimasi tentang suatu produk A dengan metode satu, terus publish. Nah, kalau misalkan kita bikin riset lagi dengan produk A dengan metode 2, misalkan dicek plagiatnya itu hampir sama, apakah diizinkan Bang? Walaupun itu tulisan kita. Kalau misalkan hal yang kita lakukan adalah dua hal yang berbeda dari paper 1 sama paper 2, itu sebenarnya bukan plagiat ya. Tapi yang harus hati-hati. Intinya kontennya beda. Itu bukan masalah plagiat. Tapi yang harus hati-hati adalah walaupun itu namanya ada sebenarnya ada topik self plagiarism ya. Kalau self plagiarism itu bisa kategorinya ya kita mensubmit paper yang sama, konten yang sama tapi di jurnal yang berbeda, atau kita banyak mensitasi, overcitation dari paper kita juga bisa. Jadi pertama, kalau pertanyaannya ya tadi Bayu ceritakan, paper pertama pakai metode A, paper kedua metode B. Itu sebenarnya secara konten itu bukan plagiarisme ya. Jadi dua hal berbeda. Jadi sebenarnya bisa disubmit di dua jurnal berbeda karena kontennya berbeda. Tapi yang harus hati-hati adalah kadang-kadang karena sebenarnya secara prinsip sama, kita mau tesis A tapi dengan dua metode yang berbeda, metode 1, metode 2. Jadi yang harus hati-hati adalah pilihan katanya, jangan sampai kita cuma bedain metodenya aja gitu, tapi dari action bla 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 itu sama. Jadi harus dimainin kata aja sih, paraphrasing aja, main di situ sebenarnya. Lebih hati-hati supaya self plagiarismenya kena di situ. Oke, makasih Bang. Cukup dari saya. Sama, thank you, bye. Terima kasih Bang Jack. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Doni. Silakan Mas Doni. Baik, terima kasih Pak Elfri. Saya sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah artikel preprint itu boleh disitasi? Karena terus terang misalnya contohnya ketika ada suatu isu, katakanlah COVID-19 gitu ya, terjadi, itu para peneliti itu banyak berlomba-lomba untuk menulis artikel ilmiah gitu ya. Nah, mereka kan butuh data pendukung kan, tapi masih belum banyak gitu data pendukungnya. Nah, ada data pendukung itu tapi dari artikel preprint gitu. Apakah boleh untuk disitasi? Nah, kemudian yang kedua adalah yang paling mahal dari penelitian itu kan state of the art kan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan state of the art gitu yang novel, yang punya novelty tinggi dan juga mudah gitu ya. Seperti itu, Pak Rijal. Ya, makasih Don. Jadi untuk yang pertama,
preprint itu ketika dipublish di publishernya pun sudah di state ya, ini preprint statusnya seperti itu, dan apakah boleh di itu ya ketika sudah dipublish sebenarnya boleh, cuma nanti jadi ketika si misalkan saya gitu ya, saya merefer banyak paper preprint, masih kasih banyak paper preprint, nanti orang yang baca paper saya pun juga pasti akan ngecek juga sebenarnya. Wah, ini papernya preprint yang di-refer preprint semua, yang data pendukungnya preprint. Jadi saya akan ada questioning di situ. Jadi at the end nanti si pembaca juga ya akan memutuskan ini layak apa enggak kalau misalkan bacanya teliti. Terus yang kedua, pihak ini juga pihak publisher kadang juga punya screening ketika dia paper-papernya banyak mensitasi paper preprint nih. Ya itu nanti kadang-kadang kalau misalkan dia jeli, kita diminta merevisi, minimal mengurangi papernya atau menambah papernya yang sudah final gitu ya, bukan preprint lagi. Jadi seperti itu. At the end ya tergantung nanti pembacanya. Kalau ditanya boleh apa enggak ya boleh. Itu kan sudah dipublish di situs online. Tapi mungkin ada disclaimer nanti kalau nanti saya pengen baca ini nih, ternyata masih preprint. Itu ada disclaimernya di jurnalnya. Kemudian yang kedua, itu akan tergantung dari publishernya lagi apakah bisa seperti itu atau enggak. Yang kedua, state of the art. Ya, cara paling gampang adalah baca paper ya. Ketika kita mau mencari state of the art, baca paper-paper yang sebanyak mungkin, baru kita bisa menemukan state of the art. Tapi kadang-kadang kalau sebagai researcher muda atau calon masih mahasiswa S2, S3, biasanya ya baca paper aja nggak cukup gitu ya, karena kemampuan kita terbatas. Ya mau nggak mau ya kita banyak diskusi sama mentor kita. Kalau di kampus ada asisten profesor atau associate yang jadi counterpart untuk menentukan, oke, Prof saya punya ide ini, kayaknya nih saya udah baca paper, kayaknya belum ada yang melakukan ini. Tapi itu sepengalaman saya. Coba ketika kita sudah berdiskusi sama profesor, itu akan jauh lebih ini lagi ya, lebih valid lagi argumentasinya. Oh ini saya udah pernah melakukan ini 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi ya at the end ada check and balance-nya situ dong. Jadi mau nggak mau ya itu diskusi sama yang lebih expert dibanding kita. Gitu doang. Oke, terima kasih. Cukup. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu 13 menit lagi. Sal, boleh bertanya nggak, Sal? Ya, silakan. Zal, gini loh, kan kadang-kadang kita untuk mendapatkan ide yang novel itu kan agak susah ya, apalagi kan tuntutan pekerjaan kita kan industri banget ya. Iya, Bu. Jadi kasih gitu loh. Nah, kalau seandainya kita melakukan riset tapi di jurnal-jurnal yang lain itu sudah banyak gitu loh. Nah, trik kita gimana biar kita bisa menulis hasil riset kita terus masukkan ya paling enggak kalau di jurnal itu bisa reputasinya menengah gitu. Iya Bu, jadi ini pengalaman kemarin ketika saya baru pulang terus saya diminta untuk nulis paper dari adik-adik yang skripsi di sini ya Bu ya, uji toksisitas akut Bu, untuk ajuvan aluminium hidroksida. Ya kalau saya cek pakai di Google Scholar toksisitas akut toxicity aluminium hidroksida udah banyak papernya Bu. Jadi ya mau nggak mau saya harus agak sedikit tricky milih papernya sih sebenarnya Bu. Ya saya spend 2 bulanan itu nyari paper yang kira-kira oke, di paper ini cukup reputable tapi topik toksisitas akut dari aluminium hidroksida belum ada. Jadi ya mau nggak mau ya emang harus jungkir balik nyari di papernya sih Bu. Karena walaupun itu sudah ada di jurnal X tema serupa, tapi kita coba cari mana sih paper yang belum punya nih topik yang kita mau usulkan. Ya, simpelnya seperti itu Bu Ning, ketika saya waktu itu publish paper yang temanya sudah sangat banyak, toksisitas akut ke aluminium hidroksida, cuma ya alhamdulillah nyangkut di Q4, ya lumayan lah Bu, bisa diklaimkan gitu Bu. Jadi mau nggak mau triknya ya cari paper yang memang topik itu belum ada, walaupun paper lain sudah ada gitu Bu Ning. Terus tanya lagi nih Zal, kita lihat beberapa paper itu kan biasanya kan biayanya cukup tinggi ya. Iya. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan diskon biasanya gimana pengalaman Zal? Ya itu Bu, saya belum pernah sebenarnya Bu, tapi kalau saya baca-baca paper di situ bisa mengajukan seperti deduction lah ya. Kalau itu di setiap paper, di setiap ini ada masing-masing sih Bu prosedurnya Bu. Ketika waktu itu saya cek di control release kalau nggak salah, itu untuk negara berkembang dia punya kayak special grant. Nanti mungkin ada data yang harus disubmit seperti itu Bu.
Tapi saya nggak tahu berapa banyak pengurangannya, berapa banyak diskonnya. Tapi ya biasanya beberapa paper internasional punya itu. Tapi nggak semua sih, Bu. Tapi jujur kalau ditanya pengalaman, saya belum pernah, Bu. Kemarin full di cover sama kampus untuk beberapa aplikasi yang masih di riset di Jepang. Iya, karena di Jepang kan ininya dananya besar ya. Iya, Bu. Terus kebetulan ini punya manuskrip nih, draft, ya, bisa dikoreksi nggak? Iya, Bu, nanti gampang, Bu. Oper aja sih, Bu. Okay. Saya coba utak-atik ya, Bu ya. Oke, makasih, cukup ya. Ya, makasih Bu Ning. Terima kasih Bu Ning. Mungkin ada lagi teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Masih ada waktu 10 menit lagi. Mas Elvi nanya lagi boleh, Mas? Iya, boleh, tambahan Mas Bayu, silakan. Bang Jack nanya lagi dong, Bang Jack. Enggak, Bay. Sebagai perekayasa yang lagi mencoba menulis itu, kita kan kalau kita misalkan di kasus saya itu nulis di H3, saya kan nulis di International Journal of Chemistry yang di UGM itu H3. Itu tuh biayanya sekitar $300 ya. Nah, terkait ya 4 jutaan lah ya kalau kita lihat ini. Nah, yang jadi pertanyaan itu bisa nggak, gimana tuh cara biar dana ini tuh nggak sepenuhnya tuh di cover atau kita bisa ngajuin ke Meristek atau apa gitu nggak sih? Iya, kadang-kadang ada, tapi biasanya Bay. Kalaupun ada biasanya reimburse. Jadi ya kita mau nggak mau harus diterima dulu. Jadi kita modal dulu di awal. Kalau saya jadi posisi Bayu, biasanya saya patungan sama autor-autornya. Ini lumayan nih, saya punya manuskrip nih. Kita kan mau publish di Q3, tapi kan lumayan nih 4 jutaan. Ya kita patungan lah. Nanti kalau misalkan kita reimburse, ada berhasil ada grant yang bisa mengcover, ya kita bisa dibalikin lagi uangnya walaupun dari 100% ya. Seperti itu sih langkah pertama. Ya, langkah kedua biasanya paper, saya nggak tahu di jurnal itu ada diskon nggak. Kalau yang jurnal yang UGM itu yang Chemical Prevention itu dia Q4 ya. Dia ada diskon sih. Q4 ya. Untuk yang tadi yang IPB tadi, Q2 malah ada diskon 50% untuk peneliti Indonesia bahkan. Jadi ya coba aja dicari beberapa sumber yang bisa meringankan dari grant yang bisa kita cari, tapi biasanya kalau grant itu dari luar itu biasanya reimburse sistemnya. Gitu. Jadi kita modal di awal dulu. Oke. Makasih, Bang. Yuk, makasih, Bang. Mungkin ada lagi? Atau ada yang ingin mendiskusikan terkait manuskripnya? Saya ada pertanyaan lagi sih, Mas Rizal. Tadi kan ini kebiasaan kalau misal baca jurnal kan itu jarang jurnal yang mensitasi buku ya, Mas Rizal ya. Biasanya jurnal itu mensitasi jurnal lain gitu. Ya. Nah, sebetulnya mensitasi buku juga diperbolehkan kan ya? Sangat diperbolehkan. Jadi ketika kita bikin paper, yang pertama kan tadi saya bilang ya, cek template, cek website masing-masing paper. Di situ sudah ada gimana cara kita mensitasi paper, formatnya apakah Vancouver, apakah Harvard, bla bla bla. Dan makanya untuk mensitasi itu enakan pakai mesin pembantu, pakai software pembantu. Di situ ya udah kalau misalnya papernya pakai Vancouver ya udah tinggal ganti aja settingannya. Itu otomatis semua ganti semua. Tapi tiba-tiba jurnal kita ditolak nih, jurnal X. Kita mau submit ke jurnal Y. Nah, jurnal Y ini citasi referensinya pakai metodenya beda gitu ya. Udah langsung pakai itu ganti semua otomatis, jadi kita nggak harus ngedraft dari ulang. Jadi enakan mulai sekarang belajarlah pakai software pembantu, misalkan yang gratis Mendeley atau yang agak sedikit berbayar pakai EndNote yang agak mudah menurut saya ya. Jadi dari sekarang jangan sampai nanti saya sendiri dulu agak sedikit terbata-bata ketika saya nggak terbiasa menggunakan reference metode software reference tersebut. Jadi saya harus belajar di awal di sana ketika saya sekolah dulu. Jadi kalau teman-teman di sini punya waktu luang, coba ulik-ulik deh gimana cara pakai Mendeley atau pakai EndNote ya, seperti dan sebagainya. Gitu, Pri. Buku pun ada di sana template-nya seperti itu. Kalau buku gimana cara apa dulu yang disebutkan gitu-gitu. Ini Mas Rizal juga kalau misal pengalaman di Indonesia gitu ya, penerbitan jurnal di Indonesia kan biasa mensyaratkan citasi yang kita acu itu atau jurnal ataupun buku itu harus minimal 10 tahun gitu kan, nggak boleh lebih dari itu.
Itu tuh sebetulnya umum atau enggak gitu persyaratan seperti itu? Pengalaman saya enggak umum. Jadi pengalaman saya malah kita harus mensitasi beberapa jurnal dari jurnal tersebut. Misalkan ada 5% dari jurnal tersebut. Kalau kita mau submit jurnal X, ada 5% jurnal X yang harus dimasukkan. Bahkan saya juga pernah beberapa kali dapat reviewer ya, walaupun itu blind reviewer. Jadi si reviewernya itu nggak ada namanya, tapi saya bisa tahu dari komen yang dia sebut, dia merekomendasikan papernya dia untuk disitasi sama paper kita. Jadi kadang-kadang jadi ya itu wajar, tapi ya kadang-kadang jadi kadang enggak gitu. Oke. Sama ini ya, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh tanya lagi nggak? Satu. Ya boleh Bu Ning. Saya kemarin saya tuh coba pakai Mendeley ya. Itu ternyata kalau kita misalnya mau formatnya format Vancouver misalnya, nggak semua nggak langsung ya. Ada beberapa paper yang formatnya agak beda, sehingga waktu kita klik Vancouver misalnya, pustakanya itu tidak selalu mengikuti aturan itu. Oh gitu Bu. Jadi intinya kalau kita mau ganti ke format yang lain nggak otomatis keganti ya Bu ya? Ya, Ya, saya sebenarnya nggak paham sih Bu. Saya biasanya pakai EndNote. Itu otomatis Bu, langsung kita milih apapun, langsung otomatis ke format kalau kita mau menyesuaikan format reference-nya Bu. Jadi mungkin bisa diulik lagi Bu, Mendeley-nya apakah harus ada yang di setting atau apa gitu. Gitu ya. Iya Bu. Kalau saya boleh ini mungkin ya, biasa pakai Mendeley juga kan Bu Ning ya. Kalau misal jurnal-jurnal Indonesia itu biasanya memang tidak sesuai formatnya dengan yang itu ya. Jadi kalau misal kita memasukkan ngedrag gitu ya, misalnya dari dokumen langsung dimasukkan ke Mendeley, itu harus diisi masing-masingnya Bu Ning. Jadi autornya siapa itu ditulis satu persatu gitu, nama belakang, nama depan gitu. Nanti baru setelah kita isi full, termasuk nama jurnal dan lain sebagainya, saat kita citasi di Word itu bisa langsung mengikuti format itu. Jadi di Mendeley-nya kita harus input manual, Bu Ning, termasuk buku juga seperti itu. Iya. Ya udah. Makasih. Sama-sama. Ini ada titipan pertanyaan juga di chat ya. Pertama dari Ami, untuk jurnal communication yang sebelumnya disebutkan, boleh diceritakan detailnya? Saya coba share screen lagi ya, Pri. Oh ya boleh. Di jurnal communication itu, ya intinya jurnal communication ya jurnal versi pendek lah ya. Isinya biasanya yang masuk yang bisa publish jurnal communication simple datanya, tapi dia terobosannya luar biasa ya. Artinya dia breakthrough lah. Ini seperti saya bilang, ini adalah paper dari teman Soleper saya. Dia bikin polimer yang digadang-gadang bisa mengganti PEG, polyethylene glycol, yang di mana PEG itu jadi golden standard untuk penghantaran obat berbasis polimer. Jadi dia klaimnya dia punya karakter yang lebih baik daripada PEG, tapi datanya nggak banyak. Tapi karena dia punya potensi besar, dia bisa masuk ke communication. Secara simple, kontennya nggak banyak ya, datanya cuma 1, 2, yang ditampilkan cuma 3 ini. Ini 1, 2, 3, 4. Tapi karena dia ini datanya sangat inovatif, jadi bisa masuk. Secara teknis penjabarannya ya ini kayak baca koran, artikel antara introduction sama material method. Material metodenya nggak disebutkan di sini, malah material metodenya disebutkan di supporting material, jadi terpisah. Jadi langsung introduction, langsung result sama discussion. Seperti itu, Mi. Semoga menjawab. Oh iya. Boleh bertanya Kak, kalau jurnal communication itu ada indeksnya, misalnya Q1, Q2, ada. Sama. Jadi sebenarnya kadang-kadang misalnya kita ngomong JACS ya, Journal of American Chemical Society, kita bisa milih di awal. Kita mau full artikel, kita mau communication atau apa gitu. Jadi sebenarnya sama, publishernya sama, cuma beda aja gitu. Sama kayak review. Ya, soalnya Kak, kalau misalkan untuk mahasiswa S2, S3 kan sekarang dituntut untuk publikasi ya. Maksudnya sebelum lulus tuh harus udah mulai publikasi, sedangkan kan kita baru start penelitian atau misalkan habis selesai penelitian itu semester akhir gitu kan, tidak cukup gitu kan. Apakah jurnal communication ini bisa jadi salah satu salah satu alternatif gitu Kak? Iya, bisa, betul. Jadi sebenarnya simple. Ya sebenarnya untuk beberapa paper nggak harus state of the art banget ya, Mi ya. Tapi kalau kita bisa meyakinkan
dengan data yang simple ini sudah cukup untuk bisa dipublish ya nggak masalah. Kadang-kadang misalkan ya ada lagi yang lebih singkat namanya letter for editor, itu lebih simpel lagi. Itu lebih banyak gagasannya malah. Jadi misalkan kita bekerja dengan PCR, kita bisa nih menemukan ternyata hasil pengujian kita bisa loh PCR COVID tanpa proses ekstraksi. Nah, itu kita merekomendasikan dengan kondisinya seperti ini itu bisa lebih simpel lagi malah. Itu termasuk artikel juga, masuk jurnal ilmiah juga. Oh iya. Tapi meskipun kita nggak tahu ini breakthrough atau enggak gitu, seperti yang Kak. Ya, di end nanti reviewer yang akan menentukan sih ya. Ya kalau misalkan jurnal yang menengah lah ya, itu nggak harus breakthrough banget lah. Ya, terima kasih Kak. Mangga, makasih. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir yang Rizal kita akhiri. Yang pertama terkait pemilihan ditanyakan oleh Iva Syarifatu. Pertama terkait pemilihan data yang ditampilkan, misal artikel saya isolasi senyawa banyak data NMR yang harus ditampilkan gitu ya. Bagaimana caranya menentukan mana yang harus dimasukkan suplemen dan mana yang masuk ke primary data di artikelnya gitu. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi kalau misalkan kita memasukkan data NMR di manuskrip, itu pastikan NMR itu sangat penting untuk pembahasan di paper kita. Misalkan ya, ini saya share paper saya ya yang memasuk yang utama ya. Mana ya? Whiteboard. Oh, sorry, kemana whiteboard? Jadi di paper saya banyak sekali data NMR. Gimana cara nge-share ini gimana Don ya? Nge-share PDF. Oh ini ada. Dibuka udah. Kelihatan nggak nih? Ada gambar ini. Masuk. Nah ini di figur D ini kan ada data NMR nih, yang ada grafik hijau, biru, merah. Nah saya mau menampilkan NMR ini karena ini penting banget buat menjustify hipotesis saya. Jadi ketika awal itu hijau, terus ketika itu jadi biru, nanti setelah ketemu sama kondisi asam jadi merah. Jadi ketika itu penting banget untuk menjustify hipotesis kita, NMR itu bisa. Tapi kalau bisa dimodifikasi, nggak benar-benar spektra NMR di copy paste. Tapi kalau misalkan ini kelihatan nggak ada, berubah nggak ada? Nah oke ya. Ini supporting information, ini NMR biasa nih. Itu ya NMR ya. Tuh NMR semua isinya. Jadi kalau emang cuma pengen polimer saya sudah sesuai sama dengan struktur yang diharapkan, ya udah itu masuk seperti information aja. Kalau nggak penting-penting amat. Seperti itu Mbak Iva. Oke, semoga menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa? Yang terkait manuskrip. Ini diskusi tentang manuskrip. Saya menemukan satu senyawa baru di antara banyak senyawa. Apa boleh senyawa baru ini saya highlight atau disebutkan di abstrak dan introduction? Karena jumlahnya hanya satu senyawa, sedangkan biasanya di publikasi di highlight banyak senyawa. Bentar, terkait manuskrip saya menemukan satu senyawa baru di antara banyak senyawa. Apakah boleh senyawa itu saya highlight disebutkan di abstrak dan introduction? Ya intinya ketika kita nulis abstrak sama introduction ya memang harus meng-highlight hasil ya. Mana yang mau di-highlight, apakah senyawa yang X, misalnya kita nemu 10 senyawa, apakah yang mau better sebenarnya di-highlight semuanya. Tapi kalau misalkan senyawa yang satu itu sangat baru dan punya potensi tinggi untuk misalkan anti kanker, itu emang harus di-highlight di abstrak sama di introduction, karena abstrak itu adalah mini introduction. Seperti itu. Jadi memang ya better di-highlight di situ. Apakah sudah terjawab Mbak Iva Syarifatu? Iya, sudah. Makasih. Terima kasih, Mbak. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.23, mungkin untuk sesi diskusi kita akhiri sampai sini gitu ya. Jika ada yang ingin masih berdiskusi atau bertanya, mungkin bisa dikontak langsung ke Mas Rizal atau gimana? Ya, mangga, nanti cek by email. Komunikasi by email aja. Oke. Untuk komunikasi. Iya. Itu bisa nanti mungkin di PPT ada ya, Mas Rizal ya? Nanti minta sama panitia aja, saya nggak masukin alamat email saya di PPT, itu aja sih. Siap. Ya mungkin itu untuk sesi diskusi untuk hari ini, dan terima kasih banyak kepada Mas Rizal atas penyampaiannya yang luar biasa sekali. Mungkin kalau misal bisa saya simpulkan,
yang garis besarnya mungkin publikasi itu sangat penting ya, terutama untuk akademisi, termasuk peneliti prerekayasa ataupun dosen seperti itu ya. Dan itu akan menjadi track record kita. Dan mungkin kalau misal itu bermanfaat akan jadi amal jariah kita. Dan mungkin saat kita menulis di awal juga kita harus meluruskan niat ya, publikasi ini untuk apa gitu. Karena banyak juga di kita gitu tujuan publikasi itu bukan untuk kebermanfaatan, tapi ya ada hal-hal lain gitu. Dan kita bisa meluruskan niat dari awal kalau misal kita melakukan penelitian itu atau melakukan suatu kegiatan kerekayasaan didasarkan pada asas kebermanfaatan. Mungkin Pri, sebelum penutup, boleh. mungkin statement saya, mulai belajar nulis dari hal yang mudah. Artinya kalau kita mau berenang langsung di laut bebas gitu ya, jangan nyemplung laut bebas ya, langsung aja bisa belajar berenang dulu di kolam. Artinya mulai dari Q S4, S6 gitu, bahkan yang simpel-simpel aja dulu, nanti akan melatih logik kita, baru bertahap berenang di kolam renang olimpik gitu ya, skala olimpiade, baru terakhir terjun langsung ke laut lepas, nyeberang Selat Sunda. Itu mungkin tahapannya, tapi step-stepnya mulai dari yang paling mudah dulu, itu aja dulu. Jadi seperti itu. Makasih. Jadi kepikiran satu pertanyaan Mas Rizal. Sebetulnya lingkungan kita di penelitian di Indonesia ini memungkinkan nggak sih untuk kita melakukan suatu publikasi yang bagus gitu secara ilmiah gitu, karena melihat teman-teman yang kuliah di luar pulang mesti menghasilkan suatu publikasi yang baik gitu. Tapi kalau misal kita dengan environment di Indonesia itu memungkinkan nggak sih? Ya mungkin aja sih sebenarnya, tapi memang ada keterbatasan untuk science engineering, kita punya keterbatasan alat, keterbatasan bahan, jadi mau nggak mau ya harus punya rekanan di luar yang bisa membantu mengatasi keterbatasan itu. Tapi kalau misalkan di bidang biodiversity mungkin punya peluang lebih besar karena nggak perlu banyak alat dan bahan, tapi mungkin kita punya biodiversitas yang sangat tinggi, jadi bisa nembus science mungkin atau nature bahkan untuk bidang-bidang yang dengan di mana kita punya kekayaan yang mumpuni lah, seperti itu. Betul. Oke, terima kasih. Ya, itu bisa jadi penyemangat kita semua juga ya. Mungkin untuk yang terakhir mungkin saya tutup. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC, kepada Mbak Kiki juga. Terima kasih kepada Bapak Elpri selaku moderator pada webinar hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Rizal atas materi yang disampaikan, sangat menarik dan membuka wawasan kita semua ya. Serta terima kasih kepada seluruh peserta yang aktif berpartisipasi selama acara berlangsung. Bapak dan Ibu, demikian rangkaian acara telah kita lewati. Kami sebagai pembawa acara dan tim panitia mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semua Bapak Ibu. Terima kasih.